Kuliah di Scotland dan jadi lulusan terbaik dari jurusanku? Yes, that's me. Hai, aku Revia. Aku lulus dari Unpad tahun 2020 awal dan aku lanjut studiku di Scotland tahun 2021. Ini hari pertama induction day atau kayak ospek gitu, dan pertama kalinya juga aku lihat muka teman-temanku. Hampir semua teman-teman aku tuh belajarnya offline di Scotland, tapi aku ambil yang online dan ternyata aku harus tetap ngikutin jam Scotland. Jadi aku mulai kuliah jam 12 malam waktu Indonesia sampai dengan jam 4 pagi. Jauh berbeda dari pas S1, ternyata di postgraduate ini kita harus benar-benar mandiri. Biasanya dari setiap matkul, dari setiap tugas itu pasti ada essential reading recommendation-nya supaya kita bisa keep up dengan pelajaran dan tugas-tugasnya. Jujur, aku cukup kaget dengan tugas-tugasnya dan seringkali aku stuck nggak bisa nulis satu kata pun, padahal tugasku harus nulis 3.000, 5.000, 6.000 kata. Ada juga matkul-matkul strict yang mana kalau bolos sekali aja itu di email dan kita harus tulis alasan kita, bukti kenapa kita bolos, padahal sebenarnya alasan aku cuman ketiduran karena ngantuk. Di saat orang tidur, aku harus belajar dan jujur susah banget untuk fokus, dunia tuh rasanya kebalik. Pernah juga aku telat ngumpulin tugas sampai 5 jam karena ketiduran saking ngantuknya. Selama aku hidup, aku belum pernah ngerasain ranking 1, kecuali satu kali waktu aku masih SD, pas aku baru pindah dari Jakarta ke Papua. Jujur aku bukan orang yang rajin-rajin amat, dan aku juga agak deadliners kalau misalnya ngerjain tugas, tapi aku orang yang selalu berusaha maksimal menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Ini adalah saat aku mengolah data untuk disertasi aku, dan jujur, aku sangat bersyukur karena hasil disertasiku sangat memuaskan. Dan gak disangka-sangka aku adalah top achieving student, jadi aku adalah lulusan terbaik dari jurusan aku dan dapat hadiah monetary award. We have Christian Mira. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Revia. Di video kali ini aku mau sharing-sharing seputar perkuliahan, pendidikan, terus tentang kehidupan juga, sambil nanti aku mau skincarean. Ini kita konsepnya santai aja, aku pun juga nggak makeup yang gimana-gimana. Nah, karena nih aku lagi kayak agak berjerawat gitu, jadi aku memang sengaja pengen pakai masker. Nanti sambil aku ceritain gimana sih ceritanya bisa jadi lulusan terbaik gitu. Terus gimana cara belajarnya, cara ngerjain tugasnya. Kebetulan juga aku kan sambil kerja nih ya, kerja sebagai content creator juga. Itu gimana bagi waktunya, nanti akan aku share ya. Ini ada spatulanya kayak gini guys tuh. Ini aku mau kasih lihat nih. Jadi dia itu clay mask untuk menenangkan jerawat, membersihkan pori-pori, terus bisa mengurangi minyak berlebih juga di wajah kita. Udah gitu bisa juga buat kulit yang beruntusan. Ini kayak gini dia teksturnya. Masker ini tuh bisa menenangkan beruntusan dan jerawat dalam waktu 12 jam. Terus dia juga membersihkan secara mendalam pori-pori kita dan menenangkan kulit juga. Nah, di sini tuh ada mugwortnya, ada niacinamide sama salicylic acid. Kalian tahu lah ya, salicylic acid bagus banget untuk jerawat, mugwort itu bagus banget untuk menenangkan kulit. Sambil ngaca ya guys, maaf kalau ngelihatnya nggak ke kamera. Dia tuh antibakterial dan calming properties juga guys, si mugwort ini. Sementara niacinamide-nya di sini untuk mencerahkan kulit, membantu mengurangi noda-noda hitam di wajah. Dan ini tuh ada sentelannya juga. Nah, untuk teksturnya ini enak ya. Dia nggak terlalu kental, jadi diratain ke wajahnya tuh gampang. Nah, sebelum aku ngebahas gimana cara belajarnya bisa jadi best achieving student, aku mau ngebahas dulu kenapa nggak langsung ambil master dan kenapa ngambil postgraduate diploma. Terus itu tuh apa gitu ya. Ternyata tuh banyak yang belum tahu ya kalau teman-teman dari Indonesia. Jadi studi yang aku ambil itu adalah Islamic Finance and Entrepreneurship di Al Maktoum College Dundee, Scotland. Dia kayak sister schoolnya dari Dundee University, tapi si Al Maktoum ini tuh fokus untuk tuh menjembatani antara Islam dan dunia barat gitu loh. Kebetulan aku kan S1-nya ngambilnya Ekonomi Islam Unpad. Jadi kemarin tuh memang sejalan dengan studi aku di S1 gitu. Postgraduate seperti namanya, jadi setelah kalian graduate bachelor, setelah kalian graduate dari S1, nah kalian bisa ikutan itu. Itu tuh apa sih bedanya apa sama S2? Nah kalau di Scotland, itu dia tuh selevel sama S2, sama-sama di level 11. Jadi kalau di Scotland itu ada The Scottish Credit and Qualification Framework. Jadi itu biasanya disingkat SCQF. Dan
SCQF itu ada levelnya. Dari level 1 sampai maksimalnya tuh level 12. Level 12 itu adalah doctoral degree atau S3, itu udah paling atas. Di bawahnya level 11 itu adalah level yang aku ambil. Nah, ini tuh level 11 itu terdiri dari apa aja sih? Itu tuh terdiri dari master degree atau S2, ada integrated master degree juga, ada postgraduate diploma, ada postgraduate certificate. Nah, aku tuh postgraduate diploma. Jadi, yang aku ambil ini tuh programnya sama dengan master levelnya. Postgraduate diploma itu banyak yang ikutan untuk menunjang karir dan pekerjaan. Karena si postgraduate diploma ini tuh secara waktu lebih cepat, secara biaya juga lebih murah dibandingkan dengan master. Totalnya tuh 120 kredit gitu ya. Mungkin kredit tuh SKS kali ya masuknya. Kalau di Indonesia mungkin nggak umum ya, umumnya S1, S2, S3 aja gitu ya kan. Teman-teman aku nih hampir semua yang bule-bule gitu, atau yang dari luar negeri, rata-rata tuh mereka udah pada master dulu, baru ngambil postgraduate diploma. Jadi postgraduate diploma itu untuk menunjang karir mereka aja, pekerjaan mereka. Kalau aku pribadi, untuk belajar aja sih, bukan untuk kerjaan yang gimana, yang profesional kantoran. Karena kan sekarang kerjaan aku jadi vlogger ya. Untuk grading ini, itu tuh tiap wilayah atau tiap negara gitu bisa berbeda-beda ya guys ya. Ada yang pakainya SCQF, ada yang pakainya EQF atau European Qualification Framework. Jadi itu beda-beda. Untuk di Scotland sendiri level maksimal level 12. Sementara di European Qualification Framework itu pakainya maksimal level 8. Jadi itu beda-beda ya guys ya. Tergantung dari negara apa yang kita tuju. Tapi nanti bisa kok disamain grade-nya gitu ya. Berarti kalau aku level 11 di SCQF atau di Scotland, berarti di EQF itu sama dengan level 7. Jadi nggak mesti abis master langsung doktoral, itu enggak. Rata-rata ya yang aku tahu di luar negeri itu abis master mereka ambil postgraduate diploma gitu. Jadi kalian bisa di level 11 2 kali. Ada mungkin yang 3 kali gitu ya, ngambil master 2 kali atau postgrade-nya 2 kali tapi beda major, itu bisa aja guys. Ya kalau aku mau langsung lanjut lagi setelah kemarin itu ada offering dari kampus, dari Dundee University, itu beasiswa tapi hanya setengahnya kalau nggak salah. Jadi kita tinggal nambah sedikit lagi aja. Nah, nilai yang dulu tuh bisa dipakai gitu atau di revert gitu kalau nggak salah ya istilahnya. Tapi karena setengah dari biaya pendidikan di Dundee University juga mahal ya, karena kan pound sterling tetap berat buat aku. Jadi sekarang tuh aku nggak ngambil gitu, aku nggak lanjutin master degree-nya di Dundee University. Guys, ini udah kering maskernya, udah sekitar 15 menit, jadi aku mau bilas dulu, nanti aku lanjut cerita lagi, oke? Nah, ini udah aku bilas. Ada kan tipe clay mask tuh yang jadi keras gitu, terus kalau dicuci tuh susah, jadi kayak harus dikerik-kerik gitu. Nah, ini tuh enggak, ini gampang banget tadi aku bilasnya. Udah gitu udahannya nggak kerasa kering loh. Ini kerasanya kayak tuh lembab aja, enak aja gitu di mukanya. By the way, ini link maskernya aku taruh di description box ya. Aku tuh sengaja ambil postgraduate supaya aku tahu nih, uji ombak dulu gitu lah istilahnya, kira-kira aku suka nggak ya belajar, aku bisa nggak ya kalau nanti kedepannya mau ngambil LPDP S2 gitu, master, sanggup nggak ya aku. Karena hasilnya aku bagus, jadi aku ngerasa lebih pede nih sekarang untuk bisa lanjut ke master. Dan dari postgraduate kemarin, jujur aku jadi bisa menakar diri aku sendiri. Oh, berarti aku nih sanggup untuk lanjut S2 di luar negeri, untuk ngerjain tugas, untuk bikin tesis atau bikin disertasi tuh aku sanggup, insya Allah, ngelihat dari pengalaman kemarin. Sekarang aku mau share nih, apa sih bedanya yang aku rasain ya setelah aku udah ambil postgraduate kemarin sama S1, bedanya apa? Ternyata beda banget guys. Kalau di S1 tuh tugas tuh bisa dibilang masih mudah gitu loh. Tapi kalau di postgraduate atau aku juga yakin master pun sama, tugas-tugasnya itu jauh berbeda sama S1. Ya nggak jauh banget segitunya. Kuliahnya jarang ya, nggak kayak S1 kan hampir tiap hari kan kalau S1. Kuliahnya jarang, tapi tugasnya intens banget. Ya menurut aku ya, di level postgraduate itu tugasnya yang bener-bener gila banget. Kalian tuh harus bener-bener pinter bagi waktu, kalau enggak tuh susah banget guys. Apalagi kalau sambil kerja ya. Jadi tuh setiap tugas itu bisa kayak critical review, jadi kita harus baca jurnal-jurnal atau kayak esai gitu. Dan esainya itu ditentuin jumlah katanya. Jadi misalnya bikin esai 3.000 kata, 5.000 kata, 3.500, paling dikit itu 1.500 dan cuma sekali dulu ya. Aku cuma sekali doang suruh bikin 1.500.
Setelah itu sisanya tuh lebih dari 2.000, nggak ada lagi yang 1.500. Kadang-kadang juga bikin analisa bisnis dan lain-lain gitu guys. Makanya aku ngerti sekarang kenapa kalau yang dapat beasiswa LPDP itu nggak boleh sambil kerja juga gitu ya. Jadi harus fokus sama studi gitu. Karena memang susah guys, susah buat kuliah sambil kerja, susah banget gitu. Apalagi kalau kamu masuk top 10 university in the world, itu bisa tugas-tugasnya tuh luar biasa. Nah sekarang kalau bahas plan ke depan gitu ya, aku mau apa? Jujur aku masih pengen belajar. Aku tahu belajar itu capek. Jujur ya, kalau buat aku pribadi, aku lebih mending capek kerja daripada capek belajar. Karena capek belajar itu letih banget, mental, fisik, semua, otak, semua gitu. Bener-bener kayak beban yang dipikul tuh besar banget. Tapi kalau kerja itu tuh ada rewardnya gitu kan, uang gitu rewardnya. Jadi nggak kerasa terlalu berat loh kalau buat aku. Walaupun mungkin ada deadline, bisa stres-stres juga, bisa pusing juga, galau juga, tapi beda aja gitu karena ada hasil feedback berupa income yang kita dapatkan gitu kan, atau keuntungan. Sementara kalau kuliah kan enggak ya, bentuknya bukan berupa uang tapi knowledge. Jadi pengen ambil master atau enggak ke depannya gitu ya, terus usaha di beasiswa LPDP, jawabannya mau banget. Aku mau banget kuliah karena dari dulu cita-cita aku tuh pengen kuliah di luar, karena aku tuh pernah exchange waktu SMA ke Australia dan aku tuh ngerasain hidup tinggal gitu ya, survival, survival. Itu tuh bener-bener adalah ingatan yang baik banget gitu loh di otak aku dan selalu aku inget sampai sekarang. Kayak aku selalu enjoy the moment selama aku di sana dan aku selalu inget, dan pengalaman itu kebawa seumur hidup. Kenapa aku pengen lanjut studi aku? Karena aku belum dapat experience kuliah di luar negeri, belum dapat itu, dan aku dari dulu kepengen itu. Nah kalau ngebahas gimana caranya aku bisa dapat grade-nya atau kayak IPK-nya gitu istilahnya, distinction atau pujian, itu bahkan bisa sampai jadi top graduate diploma, gimana caranya? Jadi kalau aku pribadi, motivasi terbesar aku salah satunya adalah karena dosen aku namanya Ibu Dian Masyita, beliau yang merekomendasikan aku untuk berkuliah di sana. Beliau juga bikin recommendation letter untuk kampus aku. Jadi aku tuh merasa sangat-sangat terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik, selain buat diri aku pribadi, biar nggak malu-maluin Indonesia juga, dan bentuk tanggung jawab aku atas opportunity yang udah diberikan ke aku dari dosen aku ini. Terus aku tuh bukan tipe orang yang rajin banget, suka menunda-nunda pekerjaan, sebenarnya agak deadliners juga. Gak serajin itu dan gak sepinter itu, aku tuh biasa aja. Maksudnya kayak di kampus tuh aku biasa aja guys selama dia satu. Iya aku cum laude, tapi tuh matkulku juga masih lumayan banyak yang dapet C, apalagi yang hitung-hitungan ya. Dan selama aku di postgrad, yang aku usahakan adalah setiap kali aku ngerjain tugas-tugas dari kampus, aku selalu berpatokan pada kriteria penilaiannya. Jadi kayak ada gradingnya gitu, kriteria penilaiannya apa aja. Nggak boleh ada irrelevant information, grammatical harus bener, harus punya juga originalitas dari pemikiran kita dan lain-lain. Pokoknya semua requirements untuk kita bisa dapat nilai A pada sebuah tugas itu aku perhatikan. Oh ya guys, aku juga senangnya, aku nggak tahu apa ini di kampus aku doang atau memang di luar negeri seperti itu, sebagai top achieving student aku dikasih monetary award atau award berupa uang gitu. Alhamdulillah banget, aku senang banget sih. Di sana itu sangat-sangat apresiatif ya dengan pencapaian mahasiswanya. Oke guys, segitu dulu aja untuk video kali ini. Mungkin di next video kita bahas tentang quarter life crisis atau kegalauan aku selama ini tentang pekerjaan. Kita akan bahas di video selanjutnya ya, kalau misalnya memang kalian suka nih dengan konten ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke deh, segitu dulu aja. Thank you guys so much for watching. Kalian boleh komen kalau mau nanya atau mau sharing, langsung aja ya komen di bawah. See you on my next one. Bye!